Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi siswa baru semuanya. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 4 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Deddy Supardi. Di sini adalah sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan profil daripada jurusan kita, jurusan yang kalian pilih, yaitu jurusan Teknik Audio Video. Saya ingin jelaskan bahwa Teknik Audio Video terdiri dari dua buah kata, yaitu teknik, audio, dan video, di mana arti daripada audio adalah suara, kemudian video adalah gambar. Apa teknologi audio video dan apa yang akan kita pelajari, kemudian keluarannya akan untuk mencetak untuk kalian menjadi apa? Saya bisa menjelaskan bahwa secara ringkas bahwa audio itu adalah tentang suara atau reproduksi suara. Di jurusan ini kalian akan mempelajari tentang teknologi, bagaimana mempelajari teknik daripada reproduksi suara, mulai dari pengambilan suara melalui mikrofon, kemudian pemproses suara tersebut dengan menggunakan peralatan unit-unit seperti equalizer, preamp, tune control, sehingga sampai dengan power amplifier, sehingga kemudian terakhir adalah ujungnya adalah bagaimana proses mengeluarkan suara tersebut melalui suatu alat yang namanya adalah speaker. Selain bisa memasang, menginstalasi antara alat dengan alat, kalian juga akan mempelajari tentang mengoperasikan alat tersebut. Bagaimana melakukan penyetelan nada yang baik, bass, treble, middle, kemudian pengaturan channel daripada sistem mixer, hingga sampai dengan merawat. Karena peralatan tersebut harus tentu aja harus dirawat. Selain dirawat, juga bisa diperbaiki jika terjadi kerusakan ataupun gangguan. Apa video itu? Video itu adalah gambar. Maka jurusan kita akan mempelajari tentang reproduksi gambar. Mulai dari bagaimana cahaya, bagaimana video, melakukan reproduksi video, mulai dengan bagaimana cara kerja kamera, kemudian mengoperasikan daripada kamera, lantas dilakukan proses syuting gambar, bagaimana teknik pengambilan gambar, kemudian juga kita akan mempelajari tentang editing daripada video tersebut, sampai dengan melakukan instalasi CCTV yang sekarang juga sudah berkembang, baik offline maupun yang online dengan sistem wifi dan IP kamera. Kalian akan mempelajari tentang teknik instalasi, perawatan, dan pengembangannya. Selain juga yang paling penting adalah kalian harus dilengkapi juga tentang pengetahuan menguasai tentang penggunaan daripada alat-alat ukur elektronika atau instrumen ukur elektronika. Selain menyolder, tentu saja kalian harus menguasai alat ukur seperti multimeter, kemudian osiloskop, audio function generator, kemudian sound generator, AM FM generator, kemudian osiloskop, dan yang terakhir adalah spectrum analyzer sebagai penganalisa daripada suatu sistem reproduksi suara. Untuk apa jurusan ini? Ya, setelah kalian pelajari nanti selama 3 tahun, kita akan punya 3 sasaran utama. Yang pertama adalah mencetak kalian untuk bisa bekerja, memberikan kemampuan, keterampilan, skill kalian untuk bisa bekerja. Sasaran yang kedua, selain bisa bekerja, diharapkan setelah kita belajar bergabung dengan kita selama 3 tahun, kalian akan bisa melakukan proses wirausaha atau bekerja mandiri. Bisa sebagai teknisi elektronika untuk memperbaiki alat-alat audio, baik HP, kemudian TV, amplifier, radio, dan lain-lain. Kemudian atau kalian juga bisa melakukan proses video shooting karena kalian sudah memiliki pengetahuan tentang reproduksi gambar dan reproduksi suara. Kalian juga akan dilengkapi dengan pengetahuan tentang CCTV
yang sekarang juga cukup berkembang dan lain-lain. Sasaran yang ketiga adalah selain kalian juga bisa melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Hampir setiap tahun siswa kita ada yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi saya bisa katakan setelah bergabung selama 3 tahun, kalian tidak akan salah memilih bahwa yang jurusan yang kalian pilih sekarang ini adalah sudah tepat dan sudah benar. Ya, hanya persoalannya adalah ini adalah merupakan satu perjuangan. Selama 3 tahun adalah bukan suatu hal yang mudah, terutama apalagi sekarang kita sedang menghadapi proses pandemi, di mana pembelajaran kita akan kita laksanakan banyak melakukan pembelajaran yang dilakukan melalui sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini tentu saja harus memiliki tantangan tersendiri. Bukan satu hal yang mudah memberikan pengetahuan keterampilan, tapi harus dilakukan secara PJJ. Ini elektronika, teknik audio video bukanlah satu jurusan yang mengandalkan fisik. Jurusan ini tidak membutuhkan otot, tidak membutuhkan tenaga yang kuat, tapi jurusan ini lebih cenderung dalam hal pemilihan suatu kecerdasan otak, karena di sini banyak hafalan, banyak perhitungan. Jadi jurusan kita bukan jurusan yang harus mengandalkan tenaga yang kuat seperti jurusan las misalnya, atau jurusan otomotif yang harus bertenaga naik turun masuk kolong mobil. Maka jurusan kita tidak ada hal yang tersebut yang keras seperti itu. Kita lebih banyak ada di meja, kita dengan menggunakan alat-alat yang tidak harus bertenaga, tapi kita membutuhkan analisa, pemikiran, otak, kemudian matematik yang cukup kuat untuk mempelajari jurusan ini. Saya katakan jurusan ini adalah bukan jurusan yang mudah. Oleh sebab itu, selama belajar di jurusan teknik audio, memiliki atau harus memiliki peralatan laptop atau komputer itu suatu hal yang wajib dimiliki, karena tanpa menggunakan teknologi, mempelajari suatu teknologi, apalagi dengan menggunakan sistem jarak jauh tanpa menggunakan laptop adalah satu hal yang cukup sulit, atau kita banyak sekali kemudahan-kemudahan kalau kita memiliki laptop. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan selama bergabung dengan teknik audio video, kalian harus melengkapi dengan peralatan laptop untuk kalian sendiri. Selama 3 tahun kalian akan dibimbing oleh, nanti ada di jurusan elektronika adalah ada Bapak Mawardi, kemudian ada Bapak Anggoro, ada Bapak Sunarto, ada Ibu Cici, dan saya sendiri Pak Didi Supardi. Oke, mohon maaf kalau kita tidak bisa bertemu langsung. Ini harus diberikan secara online atau melalui video, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi perkenalan kita atau profil elektronika dapat kamu ketahui dengan cukup baik pemahamannya. Itu saja barangkali yang ingin saya coba sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat bergabung dengan jurusan elektronika atau SMK Negeri 4 Jakarta. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.